Mas, gimana? Kamu udah tanya Rehan belum soal pembelian saham-saham itu? Ya udah, cuman aku rasa dia juga nggak ada niat buruk sih. Dia cuman bilang ya, aku rasa dia ngerasa kalau aku jual ke orang lain itu akan sayang, jadi ya dia beli. Tapi kamu tenang aja, kan aku juga ada batasin. Setiap pembeli cuma bisa beli 10%. Tapi Mas, gimana kalau dia beli atas nama orang lain? Padahal dia sendiri yang beli. Dengan cara itu, dia jadi punya banyak kuasa. Mas Yoga tuh nggak bisa diem aja, Mas. Mas harus bertindak. Mas harus tetap hati-hati. Iya, aku akan hati-hati kok. Makasih ya kamu udah ngingetin. Aku harus bikin posisi Rehan tersudut di depan Yoga. Ya. Yoga, kamu panggil aku? Iya, Hendra, tolong kamu cari tahu pembeli-pembeli saham kita itu siapa dan di belakang mereka apakah ada orang lain atau enggak. Oke? Oke. Aku segera cari tahu infonya dan kabarin secepatnya. Ya, oke. Kenapa aku gak bisa cari petunjuk ya? Ternyata si Rehan tuh lebih rapi dan pintar mainannya. Tapi aku gak bisa. Aku harus cari petunjuk kalau Rehan itu adalah orang balik pilih saham-saham di perusahaan Yoga. Ternyata benar. Yoga mencoba melacak soal pembelian saham-saham perusahaan. Dugaanku tidak meleset. Dia pasti tidak akan percaya begitu saja. Makanya dia tetap melakukan penyelidikan dan inilah hasilnya. Tapi Pak Rehan tenang aja. Saya sudah main rapi. Pasti tidak akan ketahuan kalau Pak Rehan ada di balik semua nama pembeli saham-saham itu. Tapi tetap aja, aku penasaran bagaimana Yoga bisa tahu soal masalah ini. Pasti ada yang memberikan dia informasi kan? Nggak mungkin dia bisa tahu begitu aja. Pasti ada yang ngomong sama dia. Apa Asanti udah diam-diam mencuri data dari aku dan memberikannya pada Yoga? Asanti itu kan licik. Dia benar-benar ingin menghancurkan aku. Ashanti, aku ingin kita bicara sebentar. Bisa kan? Mau bicara soal apa? Ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan. Kita duduk saja dulu, sebentar saja. Ya. Begini Ashanti, pada saat ini Yoga sudah memegang informasi rahasia tentang aku dan perusahaanku dan aku pikir dia mendapatkannya darimu saat kamu ke rumahku. Rehan, kenapa kamu tega sih nuduh aku seperti itu? Aku benar-benar menyesali perbuatan aku kepada kamu dan Aisyah. Aku ingin memperbaiki semuanya. Kalau begitu begini, apa kamu pura-pura baik dan menyesali semua kejahatan kamu hanya untuk menjatuhkan aku, memanfaatkan aku? Kamu nggak tulus waktu bertobat? Kenapa kamu tega sih menuduh aku seperti itu? Kenapa Rehan? Emang nggak ada lagi kesempatan untuk aku berubah? Kalau bukan kamu siapa lagi? Cuma kamu yang bisa melakukan perbuatan jahat seperti ini. Aisyah nggak mungkin melakukannya. Udah deh, nggak usah pura-pura, please. Kamu itu benar-benar jahat ya. Aku benci sama kamu Rehan. Aku benci. Ashanti. Kesel banget aku. Rehan sekarang udah benar-benar berubah. Aisyah ternyata berhasil ya menyerobot hatinya Rehan. Aku harus bisa adu domba mereka. Mumpung sekarang Aisyah udah percaya sama aku.
Ashanti, Ashanti kamu kenapa? Kita bicara di taman aja ya sekarang. Ya. Rehan tuh bener-bener gak percaya ya sama aku. Dia bener-bener jahat. Walaupun aku udah berubah, tapi dia masih curiga terus sama aku. Memang ya, sekali jahat tetap jahat. Gak ada kesempatan buat aku untuk berubah. Dia gak pernah bisa percaya lagi sama aku. Dia selalu menganggap aku jahat. Padahal aku bener-bener udah berubah. Aku udah berniat dalam diri aku. Aku mau berubah, Aisyah. Ashanti, kamu tenang ya. Nanti aku bicara sama Rehan. Semua itu percuma. Percuma kamu ngomong sama dia. Gak ada lagi kesempatan aku untuk dicintai oleh Rehan. Kamu tuh jangan pesimis dong. Nanti aku coba bicara sama Rehan. Kamu tenang aja ya. Aisyah, terima kasih ya. Kamu tuh selalu ngertiin aku. Kamu baik banget sama aku. Kamu itu bukan orang jahat. Kamu kemarin hanya hilaf karena kamu dikuasain oleh amarah kamu. Aku percaya itu kok. Bagus deh kalau kamu percaya itu, Aisyah. Kenapa Aisyah? Katakan kenapa? Kenapa kamu bisa dengan mudah dibodohi oleh Ashanti seperti ini? Kamu udah termakan oleh omongannya. Kamu bagaimana percaya dia? Kebaikan Ashanti sekarang ini cuma untuk pura-pura, cuma untuk mengelabui dirimu. Coba kamu pikirkan. Coba. Rehan, kenapa sih kamu nuduh Ashanti seperti itu? Kenapa kamu gak bisa kasih kesempatan dia untuk berubah? Kenapa, Rehan? Kamu bilang sendiri kan sama aku, kalau Ashanti itu sebenarnya gak jahat. Dia itu cuma dikuasai oleh amarah dia. Dan dia gak mungkin melakukan itu karena dia itu sangat mencintai kamu. Tapi dendam karena cinta bisa membuat orang berubah seperti dia. Seperti Ashanti yang sangat kamu percayai. Kamu itu terlalu lugu sampai kamu gak bisa bedain mana itu orang yang tulus menyesali perbuatannya dan mana yang hanya ingin berdaya kamu saja. Cuma kamu gak sadar, makanya kamu dibodohi. Oh, jadi kamu bilang aku bodoh? Bukan begitu maksudnya, Aisyah. Aku nggak punya maksud. Udah, Rehan, percuma aja aku bicara sama kamu. Kamu itu gak punya hati. Bahkan kamu gak kasih kesempatan untuk Ashanti untuk berubah. Aisyah, aku bukan. Kenapa dia jadi begitu padaku? Dia tidak mau dengar dan tidak percaya.